Dan hai buat teman-teman yang sedang berproses, yang sedang ngerasa ngelewati masa-masanya dengan sendiri, yang ngerasa bahwa gak ada orang yang peduli, dan ngerasa kayak di masa proses ini sendiri. Dan bahkan gak jarang kita ngerasa bahwasanya proses yang telah kita lakukan ini gagal, karena ada berbagai stimulus ataupun opini-opini yang menganggap bahwasanya kita nggak berhasil dalam setiap proses yang kita jalani. Tapi penilaian itu nggak jarang dari diri kita sendiri, yang mana karena hasil yang nggak kunjung ada, kita ngerasa kayak gagal aja gitu. Padahal kalau kita pikir-pikir, kita baru memulai satu langkah, kita baru melewati satu hari, tapi entah kenapa kita kayak ngerasa gagal aja gitu. Namun ada hal yang perlu kamu ketahui, bahwasanya kegagalan itu juga bagian dari proses. Dan kita semua paham bahwasanya start kita itu beda-beda. Nggak semua orang dari kita itu memulai dari angka 0. Ada yang memulai dari angka 5, ada yang memulai dari angka 10, bahkan ada yang memulai dari angka 25. Jadi kadang kita menganggap bahwasanya kenapa ada orang-orang yang pencapaiannya itu lebih cepat daripada kita, sementara kita ngerasa kok gini-gini aja, nggak ada perubahan gitu. Tapi kadang jika kita dekati orang yang kita anggap ngerasa sedikit lebih maju di dalam hidupnya, bahwasanya mereka juga kayak gitu. Mereka juga ngerasa bahwasanya ya hidup mereka gini-gini aja. Dan gak jarang dari mereka menganggap kehidupan kita itu lebih baik daripada orang itu gitu. Yang tadinya kita kira orang itu tuh lebih baik dari kita, karena orang itu telah mempunyai pendukung-pendukung untuk mencapai tujuannya. Tapi ternyata kira-kira kita salah. Dan ketika mendengar hal itu, kita cukup kaget. Dari situ aku bisa mengambil kesimpulan bahwasanya orang lain yang kita lihat enak, orang lain yang kita lihat bahagia, sebenarnya mereka juga ngerasakan hal yang sama seperti kita. Ya, karena kita terlalu melihat orang itu dari covernya aja gitu, ataupun orang itu terlalu mahir untuk menyembunyikan lukanya. Ya beda dengan kita terlalu merasa gitu. Namun hal yang perlu kita ketahui bahwasanya dari peristiwa itu cukup jelas, yang mengerti diri kita ya diri kita sendiri. Kita nggak ngerti tentang orang lain, kita cuma bisa melihat keadaannya apa yang ada di luar, dan apa yang ada di dalam ya cukup masing-masing yang tahu. Dan aku nggak tahu perasaanmu saat ini gimana gitu. Namun aku akan tahu jika kamu berbicara denganku, mengungkapkan semua isi hatinya tentang apa yang kamu rasakan. Terlepas benar atau salah pun juga aku nggak tahu. Jadi ya kita sama-sama menguatkan
tentang sebuah proses yang kita jalanin ini. Yang namanya proses pasti nggak ada enaknya, tapi ini tergantung pemaknaan kita sih. Kalau misalnya kita ngerasa enjoy dalam prosesnya, ya kita nggak ngerasa mengalami kesulitan. Justru kita kayak oke, proses ini memang menyakitkan, proses ini memang gak enak, tapi asik gitu. Ataupun kadang semakin berjalannya proses, semakin lamanya proses, kita menikmatin ada hal-hal yang mengenakkan. Yaitu kembali ke sudut pandang kita sih sebenarnya. Tapi kan kadang ya realistis aja sih gitu. Ya kita anggapannya kita semuanya sepakat bahwasanya ya proses itu nggak enak, karena kita harus mengalami kegalauan, kita harus mengalami kesepian, kita harus mengalami kebingungan, ketakutan, dan apapun itu. Karena menurutku hal-hal itu terjadi, kita terlalu mengagung-agungkan hasil yang kita inginkan tanpa kita sadari bahwasanya untuk mencapai hal itu perlu dilakukan sebuah proses. Ya kita nggak mencintai proses itu karena kita terlalu naif untuk tujuannya aja. Tapi kadang coba kita pikir, alangkah indahnya kalau misalnya kita mencintai prosesnya. Kadang nggak sadar tiba-tiba udah nyampe aja ke tujuan gitu. Tujuan hidup kita beda-beda. Ada yang menginginkan kehidupan seperti ini, ada yang menginginkan kehidupan seperti itu gitu. Tapi yang namanya perasaan dalam berproses itu sama sedih, sama-sama overthinking, sama-sama takut gitu, sama-sama capek. Tapi ya mau gimana lagi gitu. Kadang kalau kita berpikir untuk ingin menyerah, terus kita teringat lagi tentang tujuan kita. Nah, kadang itu yang menjadi penguat untuk diri kita supaya kita tetap terus berjalan. Kadang kita ngerasa capek dengan semua ini gitu. Tapi kadang ketika kita ingin berhenti, kayak ya udahlah, aku nggak mau lagi ngejalani proses ini gitu. Tapi di satu sisi kita pikir kayak nggak seru aja gitu kalau hidup kita habiskan dengan hal-hal yang segampang itu dan tidak semenarik apa yang kita mau. Ya mungkin kita akan mendapatkan hasil yang biasa-biasa aja gitu. Tapi kadang di satu sisi ada rasa penyesalan, kenapa nggak kita mulai dari dulu? Kenapa kita nggak menikmati sedikit proses yang sakit ini gitu? Ya seperti itu sih. Dan sebenarnya semua hal itu adalah proses. Entah kamu saat ini ngerasa kemunduran, entah saat ini kamu ngerasa kayak di situ-situ aja, entah saat ini kamu ngerasa kebingungan, itu juga bagian proses supaya kamu ke depannya akan mendapatkan suatu hal-hal yang selama ini belum kamu pikirkan. Ya kita nggak tahu akan terjadi seperti apa ke depannya. Ya walaupun kita punya tujuan, tapi kadang di saat kita ngerasa kebingungan, ya kita kayak berpikir lagi bahwasanya dengan keadaan yang kita bingung seperti ini, kira-kira
keinginan kita bakalan terwujud nggak sih gitu. Kan gitu ya. Sebenarnya itu pertanyaan yang nggak akan menemukan jawaban gitu ya, karena kita dalam kondisi yang bingung. Tapi untuk mengurangi rasa kegelisahan, untuk mengurangi rasa kebingungan, ya anggap aja bahwasanya kebingungan ini juga bagian dari proses gitu. Kan ada dua hal yang akan terjadi ketika kita sedang proses. Yang pertama, kita mendapatkan apa yang kita mau. Yang kedua, kita akan diarahkan ke hal-hal baru. Gitu sih. Aku pernah baca sebuah kutipan bahwasanya ketika kita sedang menjalani dalam suatu proses, dan ketika kita berhenti, kita masih bisa mendapatkan itu kembali. Namun ketika kita menyerah dengan proses kita akan kehilangan semuanya. Kita akan kehilangan dengan apa yang udah kita bangun dari nol. Jadi untuk kamu yang saat ini sedang proses, yang ngerasa kayak udah mentok mau ngapain lagi karena nggak menemukan apa yang dia inginkan, karena nggak menemukan ide-ide baru lagi, karena nggak menemukan juga tanda-tanda bahwasanya prosesnya bakalan berjalan sesuai apa yang kita inginkan. Ya kadang kita ngerasa takut aja sih gitu, kalau misalnya ini nggak akan tercapai. Tapi kadang ketakutan itu yang membuat kenyataan, karena kita terlalu memikirkan apa yang gak kita inginkan. Dan ketika itu terjadi beneran, kayak ya itu kan bener kan, gak tercapai gitu. Jadi daripada kita mikirkan hal-hal yang negatif, kenapa kita gak memikirkan hal-hal yang kita mau? Kenapa kita gak memikirkan tentang bagaimana caranya untuk mencapai keinginan tersebut gitu. Ya walaupun aku tahu kadang lebih enak ketika kita berpikir tentang hal-hal yang negatif, ketika kita berpikir tentang seharusnya nggak kita inginkan. Entah kenapa kadang ngerasa nggak sih, itu tuh lebih kayak dapet polanya gitu, kayak ngena banget gitu cerita-cerita yang nggak kita inginkan gitu. Oke, mungkin aku kasih gambaran sedikit. Misalnya ketika kita ingin pergi ke suatu tempat, justru kita kayak lebih enak itu membayangkan kayak mana ya nanti aku pergi ke sini, tapi kalau ada razia gimana gitu ya, kalau ada kelengkapannya gitu. Tapi kalau misalnya ya you know lah, kalau misalnya kita kena razia pasti ada aja yang kurang gitu. Belum lagi jalan yang berlubang, belum lagi nanti motornya kayak gini. Nah pada saat kita mikirkan itu, entah kenapa secara kompleks, secara detail kita bisa menggambarkan itu. Tapi coba kita kadang mikirkan hal-hal yang positif gitu, padahal hal positif ini yang kita mau gitu. Kita akan pergi ke sana, cuacanya cerah, kalaupun mau isi bensin nggak ngantri, sampai di sana tepat waktu, dan jalanan nggak terlalu ramai. Pokoknya enjoy lah gitu. Terus nggak banyak lubang, nggak ada razia. Kayak mentok aja gitu, kayak ya udahlah gitu. Nah, yang seharusnya adalah ya kita memikirkan hal-hal positif supaya satu, membuat diri kita tenang ketika menjalaninya. Yang kedua, ya kita nggak akan mengalami overthinkingan itu sih. Dan itu juga yang menjadi penyebab untuk tercapainya sebuah proses gitu. Ya pasti teman-teman pernah mengalami ketika
ingin melakukan sesuatu dan teman-teman memikirkan hal-hal yang sebenarnya nggak teman-teman inginkan. Dan pada saat teman-teman memikirkan itu, teman-teman juga belum memulai, tapi pas sudah memulai, tiba-tiba hal yang nggak teman-teman inginkan itu terjadi gitu. Dan nggak sadar kita mikir, itu kan benar kan kejadian gitu. Nah, tapi di satu sisi ketika teman-teman melakukan hal yang teman-teman inginkan, terus teman-teman berpikir tentang hal-hal yang teman-teman inginkan, ya padahal kalau dipikir-pikir resikonya cukup besar gitu, tapi pas teman-teman jalanin dan teman-teman berpikir ini akan berhasil, nyantai aja lah gitu, tiba-tiba kesampaian gitu. Nah gitu. Dari dua contoh tersebut, ya seharusnya bisa menjadi bahan evaluasi kita saat ini ketika kita ngerasa mentok dengan kehidupan kita ngerasa kayak hidup kok gini-gini aja, dan kita kadang berpikir, kok aku semakin hari semakin jauh ya dari apa yang aku inginkan. Nah, dengan adanya kejadian di masa lalu kita, ya masing-masing kita punya cerita, masing-masing kita punya pengalaman yang berbeda-beda, tapi masing-masing dari kita juga pernah mengalami dua kejadian tersebut kan. Nah, seharusnya itu yang menjadi pola pikir kita saat ini tentang apa yang akan kita lakukan, yang pertama, yang kedua tentang apa yang seharusnya kita pikirkan. Tapi ya kembali lagi gitu, namanya proses juga nggak ada yang instan. Justru kadang kayak kita tuh nikmati aja prosesnya dan syukuri hasilnya gitu. Jadi waktu itu aku pernah masih ngurus-ngurus skripsi dan bimbingan sana sini. Awal-awal aku ngerasa stres aja sih, karena kayak nggak kelar-kelar gitu. Terus lama-lama kadang semakin aku pikirkan, kayak ngerasa nggak ada habisnya gitu, ngerasa jalan di tempat, nggak maju-maju, dosennya nggak pernah ada gitu. Pokoknya dalam seminggu ke kampus paling ketemu dosen tuh cuman 2 kali dari setiap hari kesana gitu. Nah, pada saat itu aku mikir kayak, kok aku ngerasa jalan di tempat ya, nggak ada kemajuan apapun gitu. Padahal teman-temanku yang lain ya udah ada yang maju gitu, ada yang siap. Ya kalau dibandingkan sama aku jauh gitu. Aku kayak cuman segini aja gitu. Cuman kayak ada perkembangan, itu pun kecil bagiku. Nah, tapi pas aku pikir kayak, ya udahlah, seharusnya aku nikmatin aja gitu. Toh kalaupun aku bawa stres kayak gini juga nggak bakalan siap. Jadi ada di satu hari aku nggak ke kampus, nggak aku urus skripsi itu, ada dia beberapa hari lah, nggak sehari sih gitu. Nah, pas udah pulih, ya udah semangat lagi gitu, aku ke kampus dengan pola pikir, ya udah nikmati aja prosesnya gitu, apapun yang terjadi ya udah gitu. Ya beneran, pas sampai sana dosennya nggak ada. Terus aku pulang lagi, berharap besok dosennya ada. Sampai sana dosennya juga nggak ada. Aku balik lagi ke kosan. Pas aku kesana besoknya dosennya ada gitu. Terus ya ngobrol-ngobrol, terakhir dia bilang dikasih nomor WA-nya. Nah, sebelumnya udah ada gitu, tapi aku nggak pernah ngechat gitu kan. Nah, pada saat itu dia bilang, kalau mau bimbingan hubungi aja bapak gitu. Kalau misalnya bapak di kampus, bapak kabarin. Tapi kalau nggak di kampus, ya bapak kabari juga gitu.
Nah pada saat itu ya udah gitu, kayak nemu polanya aja. Terakhir dia buat grup dan dia ngabarin gitu, kayak bapak di kampus nih gitu, sini yang mau bimbingan. Ya udah gitu. Dan ya pada saat itu aku menikmati prosesnya gitu. Aku kira dengan adanya hubungan dengan bapak itu, pokoknya setiap kampus dia ngabarin gitu. Nah aku kira dengan adanya itu prosesnya cepat gitu kan. Ya udah, ini tinggal sat jadi gitu. Rupanya aku lupa bahwasanya yang namanya buat skripsi itu pasti ada revisi, banyak salah, terus ya perbaikan, salah lagi, perbaikan lagi, salah lagi, perbaikan lagi. Namun pada fase itu aku memang benar-benar ya udah, aku enjoy dan aku menikmati prosesnya. Ya revisian ini banyak gitu, tapi ya udah kerjain aja gitu, dinikmatin aja gitu. Nah lama-lama aku nggak sadar bahwasanya ACC juga gitu, kayak siap juga ya gitu. Ya udah, jadi kayak apa ya, justru kadang heran aja gitu, kok tiba-tiba siap ya gitu. Kayak ada perasaan sombong bahwasanya mana lagi nih, cuma segini aja nih gitu. Aku tuh pengen revisi yang lama-lama gitu, kok ini tiba-tiba siap aja ya. Nah gitu tuh perasaan sombong bangsat itu. Ya udah, nggak lama setelah itu ACC, ujian dan segala macamnya gitu. Terus ya setelah itu perjuangan rupanya belum siap, masih ada yang namanya nyusun-nyusun berkas untuk persyaratan wisuda ya. Dan itu sebenarnya agak sedikit ribet karena ya minta tanda tangan sana sini. Tapi lagi-lagi aku berpikir bahwasanya oke, yang seharusnya aku nikmatin itu prosesnya gitu. Ya aku menginginkan hasilnya, tapi ya hasil itu nggak akan menjadi kenyataan, hasil itu nggak akan terwujud kalau kita nggak menjalankan prosesnya. Dan salah satu untuk menjalankan prosesnya dengan baik adalah menikmati. Maksudnya benar-benar menikmati prosesnya. Dan iya pada saat itu aku ngerasa ada sedikit kekecewaan, aku ada sedikit ngerasa gelisah atau apa gitu. Tapi lagi-lagi aku dikuatkan dengan cintai prosesnya gitu. Dan iya, dalam kurun waktu lama sih sebenarnya, sebulan, cuman minta tanda tangan, terus pengesahan ini itu gitu, lama. Dan ya aku ngerasa enjoy pada saat itu. Pas begitu dapat hasil yang aku inginkan, aku nggak sebahagia ngejalanin prosesnya. Karena kayak aku udah cinta sama prosesnya duluan gitu. Pas udah dapat hasilnya kayak, oh cuman kayak gini doang. Nah gitu tuh. Dan pada saat itu aku ngerasa masa-masa yang paling berat kayaknya masa-masa skripsi gitu. Rupanya fase setelah itu ada lagi. Ya ginilah gitu kan, ketika kita menyandang gelar tapi nggak ada hal yang bisa kita buktikan di semua orang. Ya mungkin pembahasan tentang ini akan ada di episode lain, aku nggak tahu kapan mau buat gitu, karena apa ya, ada hal-hal yang lebih detail mendalam yang perlu kita ceritakan. Tapi di sini kita sedang ngobrolin tentang sebuah proses. Ya menurutku pada saat itu caraku dalam menghadapi prosesnya seperti itu. Mungkin teman-teman prosesnya saat ini beda-beda, tapi jangan pernah ngerasa bahwasanya proses teman-teman itu lebih berat banget gitu. Ya jangan sih gitu. Dan ya volume kita dalam menghadapi sebuah prosesnya beda-beda, namun jangan menganggap ini berat, karena kalau kita menganggapnya seperti itu ya kita ngerasa berat aja gitu sih. Jadi ya
nikmati prosesnya dan syukuri hasilnya, bukan hasil besarnya, tapi syukuri hasil kita dalam kita berproses, sekecil apapun hasil itu gitu. Ya gitu sih, mungkin itu aja di podcast monolog Nitania Merta, dan aku harap teman-teman bisa menyalurkan opininya juga di kolom komentarku, dan aku harap juga teman-teman bisa ngasih masukan tentang podcast yang aku buat selama ini, untuk hal-hal apa yang perlu aku perbaiki, ataupun tentang hal apa yang seharusnya aku bahas, dan sehingga bisa membuat aku untuk lebih mengevaluasi diriku lagi, supaya lebih bisa dan mahir lagi untuk menuangkan cerita. Tapi ya ini menurutku ya, kayak podcast yang aku buat ini ya bahasa-bahasa kita lagi nongkrong aja sih gitu, walaupun ada kalimat-kalimat yang gagu itu apa ya, kagok. Terus kalau ada kalimat-kalimat yang berulang, tapi ya enjoy aja, nikmati sih gitu. Ya syukur-syukur ada maknanya. Kalaupun gak ada maknanya, anggap aja liburan, anggap aja hiburan, anggap aja apa ya, anggap aja hal-hal yang biasa sih gitu. Karena aku cuma ingin menjadi temenmu ketika kamu ngerasa kesepian. Dan hey, kamu nggak sendiri, ada aku di sini. Dan terima kasih udah ngedengerin podcastku. Sekian dan terima kasih. Aneh, kayaknya kalimatnya berulang-ulang gitu. Itu aja sih, enjoy ya. Boom.